Hai, masih ketemu lagi dengan aku, Brigita Cecilia Amanda Pasaribu dengan NIM 22011142006. Nah, di video kali ini aku bakal bahas satu sosok inspiratif yang bernama Hamzah Izul Haq yang sukses menjadi pengusaha muda di umur 20 tahun. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu artinya wirausaha muda atau pengusaha muda. Nah, wirausaha muda adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnisnya. Ia bebas merancang, menentukan, mengelola, dan mengendalikan semua usahanya. Sementara kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, bernilai, dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Wirausaha muda juga merupakan orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Padahal pada hakikatnya, semua orang adalah wirausaha, dalam arti mampu berdiri sendiri dalam menjalankan usaha dan pekerjaannya guna mencapai tujuan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu penyebab terjadinya keterpurukan ekonomi Indonesia secara global adalah rendahnya minat usaha generasi muda Indonesia. Mayoritas anak muda Indonesia mempunyai pikiran jika telah selesai melaksanakan studi, maka akan bekerja di berbagai instansi, baik instansi pemerintah, BUMN, dan pihak swasta lainnya. Dan sangat rendah sekali mereka berminat menjadi seorang wirausahawan. Nah, jadi yang paling penting kita bahas di video ini adalah bagaimana kiat seorang Hamzah Izul Haq untuk menjadi seorang pengusaha muda di usianya yang ke-20 tahun. Menjadi pengusaha di usia muda bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Buktinya, Hamzah Izul Haq, pemuda kelahiran Jakarta 26 April 1993, adalah seorang direktur utama PT Hamasa Indonesia. Bisnis ini dibangun Hamzah ketika dia masih berusia 19 tahun. Hamzah membuktikan bahwa untuk menjadi pengusaha sukses tidak harus menunggu usia pensiun. Berbisnis pun bukan menjadi sesuatu yang menakutkan seperti yang dipikirkan banyak anak muda. Dia memulai membangun perusahaan lewat bisnis waralaba, bimbingan belajar atau bimbel, bintang solusi mandiri di tahun 2011. Dari satu tempat, kini bimbel tersebut telah memiliki 5 cabang dengan omset mencapai 360 juta rupiah per semester. Tak berhenti sampai di sana, dia juga sukses mengembangkan usaha kerajinan sofa bed merek Picanto. Lalu, di akhir tahun 2015, Hamzah semakin melebarkan sayap dengan mengembangkan bisnis properti di sejumlah kota-kota kecil di Jawa Barat. Semua itu didapat dari usahanya sendiri. Bahkan, Hamzah berangkat dari keluarga berlatar belakang akademisi. Sang ayah seorang dosen, sedangkan ibunya seorang guru. Sebelumnya tak ada satupun keluarga saya yang terjun ke dunia bisnis, ujar Hamzah seperti yang dikutip dari youngster.id. Menariknya, jiwa kewirausahaan Hamzah sudah terbangun sejak kecil. Waktu SD saya sudah mulai jualan. Tujuannya waktu itu cuma buat tambahan uang jajan saja. Saya masih ingat betul waktu kelas 3 SD, saya sempat jualan petasan, kelereng, gambaran, ojek payung, dan sempat ngamen juga, kenangnya. Dia merasa tidak malu dengan apa yang dia lakukan. Padahal, orang tuanya tidak pernah kekurangan materi, apalagi uang jajan untuk dia. Kalau saya pikir anak zaman sekarang juga enggak gengsi kok. Karena sekarang kewirausahaan bukan masalah butuh uang atau tidak, tapi juga sudah menjadi gaya hidup. Anak orang kaya sekarang banyak juga yang jualan online, ucapnya. Naluri bisnis juga terasa Hamzah sejak SMP. Hobinya bermain game online, ternyata membuahkan nilai rupiah juga. Pasalnya, dia sering meraih level paling tinggi dalam suatu permainan. Ketika dia sudah meraih level game tertinggi, dia jual akunnya kepada rekan atau lawan permainannya secara online. Dari hobi tersebut, dia pernah menjual level atau untuk satu akun gamenya senilai 1,2 juta rupiah. Hamzah mengaku hanya sempat ada rasa malu ketika SMA karena ada gadis yang dia sukai. Tetapi hal itu kalah oleh ketertarikan berwirausaha. Saya punya filosofi bahwa jangan gedein gengsi kalau kita mau hidup bergengsi. Tapi kalau kita gengsi, maka kehidupan kita nggak akan bergengsi, katanya. Motivasi itu dia dapat dari buku-buku pengusaha sukses yang dibacanya. Hamzah mengaku terinspirasi pada Bob Sadino dan Walt Disney. Saya lihat ternyata orang-orang sukses pun juga pasti gagal dulu awalnya. Jadi itu yang membuat kita nggak merasa sendirian. Bahkan dia lebih sadis lagi, lebih di bawah lagi ungkapnya. Semua kegiatan bisnis itu diakui Hamzah tidak mengganggu kegiatan belajarnya. Pembagian waktunya pulang sekolah saya itu nggak langsung pulang, ngerjain PR dulu di kelas.
Setelah selesai, bisa mikirin usaha yang lain. Kalau main, dulu saya memang gak kepikiran main, tapi gak kuper juga. SMA saya sering ikut lomba. Saya pernah wakilin Jakarta dalam Olimpiade Sains. Kisah alumnus SMA 21 Jakarta Timur itu. Nah, apa yang menjadikan remaja ini sangat menginspirasi? Yang pertama adalah tidak mengandalkan orang tuanya. Jarang sekali pada zaman ini terdapat remaja seperti ini. Yang banyak selama orang tua masih support finansial, mereka tenang-tenang aja. Malah dia mau melakukan usaha apa saja yang penting halal. Yang kedua, pantang menyerah. Kegagalan tidak membuatnya patah semangat, justru semakin terpacu untuk belajar dan belajar, kemudian mengaplikasikannya langsung pada tindakan. Tidak kebanyakan teori tapi nggak ada aksi, begitu singkatnya. Dalam usia yang sangat muda telah memiliki usaha bimbingan belajar. Meski usaha bimbel ini dibeli dari tangan pertama, tapi usahanya mengembangkan patut diacungi jempol. Yang selanjutnya, dia memiliki usaha sofa yang beromset besar. Memiliki usaha-usaha seperti yang tersebut di atas, tentu saja remaja ini telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang banyak. Nah, kita akan bahas masa kecil hingga masa remaja Hamzah Izul Haq. Dari profesi ayah dan ibunya, secara ekonomi mencukupi dan tidak kekurangan, tetapi Hamzah memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya untuk menjadi anak yang mandiri. Akibatnya, Hamzah sering memanfaatkan waktu luangnya untuk mencari penghasilan bersama teman-temannya yang ekonominya tergolong masih belum mencukupi. Berikut adalah perjalanan awal usaha Hamzah dari masa sekolah SD sampai SMA. Yang pertama, masa SD Hamzah Izul Haq. Di usianya yang kelas 5 SD, Hamzah sudah memiliki bakat berbisnis. Dia mulai belajar berdagang dengan menjual berbagai jenis permainan anak-anak di masa itu. Contoh permainan yang paling digemari adalah kelereng dan petasan. Selain itu, Hamzah juga mencoba menjual koran dan menawarkan jasa ojek payung di musim hujan. Bahkan mengamen pun dicoba Hamzah bersama teman-temannya. Hamzah melakukan kegiatan bisnis ini di luar pengetahuan orang tua, sehingga dia bisa melanjutkan kegiatan bisnis ini bersama teman-teman sampai ke bangku SMP. Yang kedua, masa SMP Hamzah Izul Haq. Setelah duduk di bangku SMP, Hamzah senang menghabiskan waktu luang di warnet untuk bermain game. Sementara bermain di warnet memerlukan biaya dan orang tua Hamzah tidak memberikan uang untuk bermain di warnet. Akhirnya, Hamzah menggali potensi bermain gamenya sampai akhirnya menghasilkan uang. Hamzah sangat jago dalam bermain game online dan sering meraih level paling tinggi. Dari akun bermain game yang sudah mencapai level tertinggi ini, untuk bisa menghasilkan uang, Hamzah menjual akunnya ini untuk bisa menghasilkan uang. Hamzah menjual akunnya ke lawan bermain atau orang lain yang berminat untuk membeli akun tersebut. Sistem jual akun ini dilakukan lewat online. Dari jual akun ini, Hamzah pernah mendapat penghasilan Rp1.200.000 per satu akun. Yang ketiga adalah masa SMA Hamzah Izul Haq. Di masa SMA, Hamzah semakin berpikiran dewasa. Di masa ini, Hamzah mulai memikirkan untuk merintis bisnis. Bisnis yang dirintis berawal dari jualan pulsa dan penjualan buku sekolah setiap semester. Buku sekolah ini dia dapat dari pamannya yang bekerja di sebuah toko buku besar di Jakarta. Dari toko buku ini, Hamzah mendapat diskon 30%. Kemudian buku dijual ke teman-teman dan kakak kelas dengan harga diskon 10%. Jadi keuntungan yang didapat Hamzah per buku adalah 20%. Saat itu jika diuangkan, penghasilan Hamzah senilai Rp950.000 per semester. Dari total penghasilan yang diperoleh, Hamzah mencoba untuk mengembangkan bisnis dengan membuka konter pulsa. Namun dalam bisnis konter ini belum ada kemajuan. Bahkan gulung tikar karena pulsa yang seharusnya dijual banyak digunakan untuk kebutuhan pribadi dan banyak rekan-rekan yang membeli pulsa tetapi tidak membayar. Saat itu, Hamzah sempat down dan kembali bangkit setelah membaca buku-buku tentang bisnis dan pengembangan diri. Di kelas 2 SMA, Hamzah kembali bangkit memulai usaha dengan memproduksi pin. Namun keberuntungan belum berpihak karena Hamzah belum menguasai teknik dalam membuat pin tersebut. Di sini Hamzah mengalami kegagalan lagi, tetapi dia tetap semangat dan terus belajar dengan membaca biografi pengusaha-pengusaha sukses. Kemudian, ia mencoba menjual snack roti. Di usaha ini Hamzah memperoleh keuntungan Rp5 juta dalam menjalankan bisnis ini. Hamzah kemudian bertemu dengan mitra bisnis franchise bimbel. Di usaha bimbel inilah usaha Hamzah berkembang dengan pesat. Yang selanjutnya kita bahas adalah faktor-faktor penunjang kesuksesan Hamzah Izul Haq. Hamzah bisa menjadi pengusaha muda sukses di usia 20-an.
disebabkan oleh beberapa faktor penunjang, diantaranya Hamzah aktif bergabung di komunitas pengusaha. Tawaran franchise bimbel ini dia temukan karena aktif bergabung dalam pertemuan community of motivator and entrepreneur. Selain itu, Hamzah orang yang cepat belajar dan cepat bertindak. Setiap ilmu yang didapat dari seminar dan buku-buku motivasi yang dia baca langsung dia praktikkan ke lapangan. Hal yang paling penting dalam kesuksesan ini adalah hubungan Hamzah dengan Tuhan dan orang tua. Hamzah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga di awal karir, orang tua Hamzah tidak keberatan untuk meminjamkan uang senilai 70 juta rupiah. Intinya, semua kesuksesan itu ada faktor vertikal dan horizontalnya, sehingga kita harus seimbang dalam mengaturnya. Kesimpulannya di video kali ini adalah kita sebagai generasi muda harus berani menjadi seorang entrepreneur, karena seorang entrepreneur merupakan pekerjaan yang mulia, apalagi sifat-sifat yang wajib dimiliki seorang entrepreneur sangat baik. Bisa menjadikan kita pribadi yang berjiwa kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, ulet dan tekun, rajin, berani mengambil resiko, serta jeli melihat peluang yang ada. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua. Sekian dan terima kasih. Dadah.